Di salah satu kota di Tiongkok, tepatnya di kota Jiangcheng, terdapat sebuah kasino yang sangat besar dan sangat terkenal di kota tersebut. Di situ terlihat ada seorang anak muda, kita sebut saja namanya Lung Fei, sedang mengamati orang-orang dan terlihat sedang bersiap-siap untuk melakukan sesuatu. Setelah beberapa saat mengamati, Lung Fei tertuju pada seorang pria berpakaian rapi namun menggunakan jam tangan anak-anak, di mana Lung Fei bisa menebak bahwa pria tersebut telah kalah dalam sebuah permainan. Dengan sigap, Lung Fei menghampiri orang tersebut lalu menantangnya untuk bermain permainan kartu sederhana. Di permainan itu, siapa yang mengumpulkan poin terbanyak pada beberapa kartu, dialah pemenangnya. Pada awalnya, Lung Fei membiarkan pria itu menang beberapa kali. Lung Fei membiarkan pria itu seakan-akan sudah menguasai permainan. Seperti yang sudah kita ketahui, bila seseorang menang di awal, dia akan ketagihan terus-menerus, yang padahal kekalahan sedang menantinya. Dan begitulah yang dialami pria ini, yang sebenarnya yang diuntungkan adalah si bandar atau Lung Fei. Karena mengalami kekalahan terus-menerus, si pria semakin bernafsu dan mempertaruhkan semua barang-barang yang ia miliki hingga tak tersisa. Sepulangnya dari kasino, Lung Fei lanjut mendatangi sebuah apotek. Terlihat Lung Fei sedang membeli cairan merah namun kasir bilang uangnya kurang 200. Lung Fei pun memberikan uangnya, namun pada saat dibuka, ternyata Lung Fei membeli cairan merah tersebut untuk pengobatan seorang nenek yang tinggal di rumahnya. Diketahui bahwa sebenarnya Lung Fei adalah anak yatim piatu dan si nenek itulah yang merawat Lung Fei sedari kecil. Oleh karena itu, Lung Fei sangat menyayangi si nenek dan menganggap sebagai nenek kandungnya sendiri. Di malam harinya, terlihat Lung Fei sedang akan menjalankan aksinya kembali. Dimulai dengan mengamati orang-orang di kasino satu persatu, namun tiba-tiba seorang pria mencoleknya dari belakang. Orang itu menantang Lung Fei dalam taruhan tebakan koin, di mana jika Lung Fei menang, dia akan mendapatkan 100.000. Awalnya Lung Fei nampak tidak tertarik dengan taruhan tersebut. Akan tetapi saat si pria menaikkan taruhannya menjadi 1 juta, disitulah Lung Fei mulai merasa tertantang. Lalu si pria mengajak Lung Fei ke suatu ruangan. Tebakan koin itu dimulai dengan Lung Fei memilih gambar dan si pria memilih angka. Awalnya Lung Fei terlihat sangat percaya diri karena semua trik kartu maupun koin sudah dia kuasai. Namun sayangnya, Lung Fei harus menerima kekalahan dan harus membayar 1 juta kepada pria tersebut. Lung Fei juga terkejut bagaimana pria itu bisa tahu bahwa namanya adalah Lung Fei. Si pria juga mengetahui aksi Lung Fei menipu banyak orang dengan trik murahan. Lalu si pria menyuruh salah satu anak buahnya untuk mengusir Lung Fei jika dia masuk ke kasino lagi. Di saat itu barulah Lung Fei menyadari bahwa orang tersebut adalah Qin Haipei, yang merupakan salah satu orang terkaya di kota tersebut sekaligus pemilik kasino tempat Lung Fei menjalankan aksi. Sebelum Qin Haipei pergi, dia memberi waktu 7 hari kepada Lung Fei untuk membayar 1 juta uang taruhannya. Di perjalanan pulang, diam-diam Lung Fei mengikuti mobil Qin Haipei hingga sampai ke rumahnya. Di situ Lung Fei melihat seorang perempuan berambut pirang yang sedang melompati pagar seperti seseorang yang ingin kabur dari rumahnya. Karena penasaran, Lung Fei mengikuti wanita tersebut, namun tiba-tiba si wanita tiba-tiba muncul dari arah belakang dengan menodongkan sajam, lalu bertanya kenapa Lung Fei mengikutinya. Lalu scene berganti saat mereka sudah berada di sebuah restoran.
Di situ mereka saling berkenalan dan diketahui bahwa si wanita adalah anaknya Qin Haipei bernama Xiaoyu. Di saat itu pula, Lung Fei memberitahu Xiaoyu bahwa dirinya mempunyai hutang sebesar 1 juta kepada ayahnya. Lalu Xiaoyu menjawab dengan menculik dirinya, Lung Fei tidak akan mendapatkan apa-apa karena Haipei hanya menyayangi adiknya namun tidak dengan dirinya. Lalu Xiaoyu menyayat lengan Lung Fei dan mengajak taruhan di mana jika cairan merah sebelah kiri jatuh terlebih dahulu, maka Lung Fei harus pergi ke Brazil bersamanya. Dan jika cairan merah di sebelah kanan jatuh terlebih dahulu, maka Xiaoyu lah yang akan melunasi hutangnya kepada ayahnya. Hal itu membuat Lung Fei kesal dan menganggap Xiaoyu dan ayahnya sama-sama penipu. Dengan perasaan yang tidak karuan, Lung Fei pun pulang ke rumahnya menggunakan Grab. Saat sampai di depan rumahnya, tak disangka ternyata Xiaoyu mengikutinya. Xiaoyu meminta Lung Fei untuk mengizinkannya menginap di rumahnya 1 malam saja. Di malam itu, saat Lung Fei sedang mengganti cairan merah untuk neneknya, si nenek terlihat senyum-senyum karena Lung Fei sudah lama tidak membawa seorang wanita ke rumahnya. Si nenek mengatakan bahwa sudah waktunya Lung Fei menemukan pasangan hidup. Namun, Lung Fei tidak menggubrisnya dan hanya mengatakan bahwa dia hanya teman dan akan menginap 1 malam saja. Saat Lung Fei mengecek P3K, terlihat persediaan cairan merah untuk neneknya sudah hampir habis. Di saat malam itu pula, Lung Fei pergi ke apotek untuk membeli. Akan tetapi saat bertransaksi dengan kasir, tiba-tiba ternyata Haipei menculiknya dan dibawa ke sebuah restoran. Di restoran itu, Lung Fei disuruh mencicipi sebuah masakan yang sudah dihidangkan untuknya. Namun saat Lung Fei mencobanya, terlihat masakannya tidak terlalu enak. Oleh karena hal itu, Haipei menyuruh anak buahnya untuk memberi pelajaran kepada chef yang memasak makanan tersebut. Sesaat setelah itu, anak buah Haipei memaksa Lung Fei untuk berdiri lalu membuka bajunya. Di situ Haipei menegaskan bahwa hutangnya harus segera dilunasi karena kalau tidak, bagian tubuh yang sudah ditandai di badan Lung Fei akan dijadikan pengganti dari hutangnya tersebut. Sontak hal tersebut membuat Lung Fei sangat ketakutan hingga membuat ingus dan air matanya keluar. Kini, waktu yang tersisa untuk melunasi hutang tersebut tersisa 6 hari lagi. Di perjalanan pulang, Lung Fei berpikir keras bagaimana cara mengumpulkan uang 1 juta dalam waktu 6 hari. Di dalam rumahnya, Lung Fei membersihkan garis penanda di tubuhnya sambil berpikir bagaimana cara melunasi hutangnya tersebut. Hingga akhirnya terbesit sebuah ide di mana dia akan menyamar menjadi orang misterius dan menculik Xiaoyu yang merupakan anaknya Haipei dan akan meminta tebusan kepada Haipei sebesar 1 juta. Tanpa berpikir panjang, Lung Fei pun menemui Xiaoyu dan mengatakan rencananya tersebut. Namun siapa sangka Xiaoyu dengan sukarela bersedia untuk berpura-pura menjadi tawanan Lung Fei. Namun dengan satu syarat, jika rencana tersebut berhasil, Lung Fei harus pergi ke Brazil bersamanya. Agar lebih meyakinkan bahwa penculikan tersebut benar-benar nyata dan tertata rapi, Lung Fei memulai dengan menggunakan baju Xiaoyu, lalu dibungkus dengan plastik hitam dan dilemparkan ke rumah Haipei. Lalu kemudian mengikat tangan Xiaoyu dan memotretnya untuk kemudian dikirim ke Haipei. Karena tidak mungkin mengirimkan via WhatsApp atau email, Lung Fei memanfaatkan situs judol untuk menjalankan rencananya. Pada awalnya, Xiaoyu tidak setuju jika Lung Fei hanya meminta 1 juta kepada ayahnya. Karena bagi ayahnya, uang 1 juta bukanlah uang yang begitu besar. Oleh karena itu, Xiaoyu menaikkan uang tebusannya menjadi 10 juta. Dan keesokan harinya, terlihat para polisi sedang disibukkan dengan kasus diculiknya Xiaoyu. Haipei atau ayah Xiaoyu memerintahkan anak buahnya untuk melakukan apa saja agar putrinya dapat diselamatkan.
24 jam sudah berlalu, namun tidak ada respon atau pesan balasan dari Hai Pei. Tak ingin menunggu lama, Lung Fei memutuskan untuk mendatangi dan memantau rumah Hai Pei. Setelah sampai di rumah Hai Pei, nampak beberapa polisi sedang baru saja keluar dari rumahnya. Namun alarm di tangannya tiba-tiba berbunyi, yang menandakan infus cairan merah neneknya akan segera habis. Setelah selesai memasangkan infus, Lung Fei dengan sedikit terkejut melihat Xiao Yu telah selesai memasak dan sudah mempersiapkan masakan untuk makan malamnya. Lung Fei terlihat sangat menikmati masakan Xiao Yu dan memuji bahwa masakannya sangat enak. Namun seleranya seketika hilang saat melihat burungnya sudah tidak ada di sangkarnya. Lung Fei baru menyadari bahwa yang Xiao Yu masak dan yang dia makan adalah burung peliharaannya. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba terdengar suara orang-orang sedang berbicara. Secara sigap, Lung Fei mengecek dan ternyata ayah Xiao Yu atau Hai Pei sedang menuju ke rumahnya. Dengan segera, Lung Fei menyuruh Xiao Yu untuk segera bersembunyi di kamar neneknya. Usut punya usut, ternyata maksud kedatangan Hai Pei ke rumahnya Lung Fei hanya untuk sekedar menyelidiki apakah kasus diculiknya Xiao Yu ada kaitannya dengan Lung Fei. Dengan tatapan curiga, Hai Pei melihat secara detail setiap sudut di rumah Lung Fei. Hingga akhirnya Hai Pei terlihat curiga dengan baju perempuan yang sedang terjemur di luar. Saat ditanya, Lung Fei menjawab baju tersebut adalah milik tamu perempuan yang kalah bermain game dengannya kemarin. Beruntungnya Hai Pei percaya dengan jawaban Lung Fei. Setelah beberapa saat dirasa cukup menyelidiki rumah Lung Fei, akhirnya Hai Pei beserta anak buahnya bergegas untuk pulang. Namun saat dirinya melewati pintu keluar, Hai Pei melihat sebuah pintu yang nampak mencurigakan. Tanpa berpikir panjang, Hai Pei langsung menyuruh anak buahnya untuk mengambil paksa kunci dari pintu tersebut. Saat dibuka, ternyata setelah Hai Pei pergi, Lung Fei segera mengeluarkan Xiao Yu dari kamar neneknya. Akan tetapi saat dibuka, Xiao Yu terlihat panik yang ternyata si nenek terjatuh hingga membuat bekas luka pada betisnya kembali robek. Sehingga Lung Fei harus segera melakukan operasi darurat. Saat mengoperasi neneknya, Lung Fei terlihat menangis yang menandakan kasih sayang kepada neneknya begitu besar. Dan secara tidak sadar, hal tersebut membuat Xiao Yu terharu sekaligus membuat hatinya meleleh hingga timbul benih-benih cinta di antara mereka. Setelah selesai mengoperasi neneknya, mereka berdua terlihat mengobrol di suatu tempat sambil menikmati suasana malam. Mereka bercerita tentang masa kecil dan suka duka di keluarga mereka masing-masing. Setelah beberapa saat asik mengobrol, Lung Fei mendapat notifikasi di handphonenya. Setelah dibuka, akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Yap, akhirnya Hai Pei membalas pesan Lung Fei dan mengatakan bahwa dia setuju untuk memberikannya uang tebusan sebanyak 10 juta. Namun masalah tiba-tiba muncul, di mana Xiao Yu baru saja ingat bahwa sebelum dia pergi ke rumah Lung Fei untuk menginap, dia sempat menelpon temannya, akan tetapi telepon tersebut tidak terjawab. Karena tidak terjawab, Xiao Yu meninggalkan pesan suara kepada temannya tersebut. Masalahnya, skenario Lung Fei menculik Xiao Yu saat kabur dari rumahnya tepat pukul 10.30. Sementara waktu pesan suara yang Xiao Yu kirim kepada temannya adalah beberapa jam setelah Lung Fei menculik Xiao Yu. Dan itu artinya jika kepolisian sampai meminta bantuan kepada temannya tersebut, maka secara otomatis skenario penculikan yang mereka buat akan terbongkar. Tak mau hal itu sampai terjadi, Xiao Yu dengan segera mendatangi temannya tersebut untuk menghapus pesan suara yang ada di handphonenya. Saat sampai di rumah temannya, Xiao Yu akan masuk seorang diri sementara Lung Fei akan menunggu di mobil. Saat sedang menunggu di mobil, Lung Fei melihat seorang wanita sedang jogging dan sedang melihat ke arahnya.
Di saat itu pula tiba-tiba Lung Fei mendapat pesan dari Hai Pei yang mengatakan bahwa sebelum ia menyerahkan uangnya, ia ingin berbicara kepada putrinya terlebih dahulu untuk memastikan putrinya masih baik-baik saja. Pada waktu yang bersamaan, tiba-tiba ternyata seorang wanita tidak sengaja menabrak mobilnya dari belakang. Di saat yang bersamaan pula, datang seorang polisi yang sedang berkeliling dan mengecek apa yang telah terjadi. Si polisi pun meminta Lung Fei untuk keluar dari mobilnya. Akan tetapi dari spion terlihat Xiaoyu sudah selesai dan sedang menuju ke mobilnya. Xiaoyu yang melihat bahwa ada polisi pun sadar sehingga dia harus menghentikan langkahnya. Lalu Lung Fei keluar dari mobilnya dan berbalik memarahi mereka dengan berpura-pura sedang menerima telepon penting. Lung Fei menyuruh si polisi untuk mengatasi si wanita yang menabrak mobilnya, sementara ia bergegas ke belakang mobil untuk segera membawa Xiaoyu agar tidak diketahui oleh mereka. Setelah telepon dimatikan, Xiaoyu mengatakan kepada Lung Fei bahwa ia telah bersalah kepada ayahnya karena telah berbohong. Lalu Xiaoyu meminta Lung Fei untuk mengantarkannya ke puncak Gunung Meiji. Karena Xiaoyu telah banyak membantunya, dengan senang hati Lung Fei segera tancap gas untuk menuju ke gunung tersebut. Di situ Xiaoyu bertanya kepada Lung Fei jika ia berhasil mendapatkan uangnya, apa yang akan ia lakukan dengan uang tersebut. Lung Fei menjawab ia akan menggunakan uang tersebut untuk menebus hutang kepada ayahnya dan mencari obat terbaik untuk kesembuhan neneknya. Lalu Xiaoyu bertanya lagi setelah misi selesai dan mendapatkan uangnya, apakah mereka masih bisa bertemu lagi. Lung Fei hanya menjawab bahwa mereka tidak akan bertemu lagi karena misi sudah selesai. Karena di puncak udara sangat dingin dan suasana sangat mendukung, akhirnya mereka Singkat cerita, tibalah saatnya mereka menjalankan rencana. Dimulai dengan mereka berdua saling memasangkan gelang pelacak agar dapat mengetahui lokasi masing-masing. Di saat itu pula, Xiaoyu kembali bertanya saat Lung Fei berhasil mendapatkan uangnya, apakah Lung Fei mau ke Brazil bersamanya. Namun Lung Fei hanya menjawab bahwa dia tidak akan kemana-mana karena harus merawat neneknya. Di samping itu, terlihat anak buah Hai Pei sedang menyiapkan uangnya. Di saat itu pula Hai Pei menelpon si penculik atau Lung Fei bahwa yang akan memberikan uangnya bukanlah dirinya, melainkan salah satu asistennya bernama Ibu Kim. Lalu si penculik atau Lung Fei memberitahukan bahwa pertukaran akan dilakukan di salah satu gedung perkantoran bernama Hai Cheng. Dari kejauhan terlihat Lung Fei sedang memantau mobil Ibu Kim beserta anak buahnya. Sesaat setelah itu, Lung Fei menelpon dan mengatakan akan mengubah rencana, di mana Lung Fei menyuruh Xiaoyu untuk menelpon Ibu Kim dan berhenti di parkiran lantai 2. Lalu Lung Fei menelpon Hai Pei dan menyuruhnya untuk memberikan uang tebusannya sendiri tanpa diwakilkan oleh siapapun. Yang otomatis Hai Pei dan Ibu Kim akan bertemu di parkiran lantai 2 untuk menyerahkan uang tersebut kepada Hai Pei. Hal itu Lung Fei lakukan untuk memantau mereka terlebih dahulu dan memastikan tidak ada pelacak di antara mereka. Setelah uang tebusan sudah berada di tangan Hai Pei, Lung Fei menyuruhnya untuk melakukan pertukaran di sebuah gedung terbengkalai. Karena mobil Hai Pei diikuti oleh beberapa polisi, dengan tepat dan waktu yang akurat Lung Fei memberhentikan mobilnya tepat di depan mobil polisi tersebut. Sehingga tidak ada satu orang pun termasuk polisi yang akan mengganggu jalannya rencana. Dan hanya mobil Hai Pei lah yang terus tetap berjalan untuk menuju ke lokasi yang sudah ditentukan.
Setelah tiba di gedung terbengkalai, Lung Fei menyuruh Hai Pei untuk menuju ke lantai paling atas dan melemparkan uangnya ke tumpukan sampah yang sudah disediakan. Akan tetapi sebelum itu Hai Pei berkata kepada Lung Fei bahwa ia ingin melihat putrinya terlebih dahulu. Namun dirasa waktu sangat genting, Lung Fei pun menghitung mundur waktu dari 5 dan... Hingga pada akhirnya rencana itu pun berjalan dengan lancar dan mereka pun berhasil mendapatkan uangnya. Namun sayangnya ketika mereka hendak bergegas pergi, ada seorang pria berpenampilan jamet dan sedang akan menghampiri mobil mereka. Xiao Yu yang merasa tidak asing dengan pria tersebut menyuruh Lung Fei untuk segera tancap gas, namun sayangnya jamet itu keburu menghampiri mobil mereka dan... Xiao Yu tampak terlihat sedih karena sebentar lagi mereka akan berpisah. Xiao Yu yang sudah terlanjur menaruh hati kepada Lung Fei mengajak dia untuk hidup bersama dan akan merawat si nenek bersama-sama. Akan tetapi Lung Fei yang sedari awal hanya berniat mengambil uangnya demi melunasi hutang kepada ayahnya, sama sekali tidak tertarik untuk membina hubungan bersama Xiao Yu. Jelas hal itu membuat Xiao Yu sangat kecewa terhadapnya. Akan tetapi saat Xiao Yu pergi, wajah Lung Fei tidak bisa berbohong bahwa sebenarnya ia juga jatuh hati kepada Xiao Yu. Dengan perasaan yang campur adul, Lung Fei bergegas pulang ke rumahnya. Akan tetapi apesnya Lung Fei harus mengalami kecelakaan. Alhamdulillahnya kecelakaan tersebut tidak terlalu parah dan hanya membuatnya mengalami luka ringan saja. Di saat yang bersamaan, nenek menghubungi dirinya melalui video call dan terlihat si nenek dalam kondisi sudah terjatuh. Karena si nenek tidak sadarkan diri, Lung Fei segera membawanya ke rumah sakit. Di rumah sakit saat Lung Fei sedang menunggu hasil pemeriksaan dokter, tiba-tiba Hai Pei menelpon dan mengatakan bahwa dia sudah memberikan uangnya, namun mengapa Lung Fei tetap membunuh putrinya yaitu Xiao Yu. Jelas hal itu membuat Lung Fei kebingungan. Dan secara kebetulan di ruang tunggu pasien terdapat televisi yang sedang menyiarkan kasus kematian Xiao Yu yang disebabkan oleh si penculik. Di televisi disiarkan jelas bahwa yang meninggal adalah Xiao Yu yang merupakan anak konglomerat bernama Hai Pei. Akan tetapi saat foto Xiao Yu ditampilkan di televisi, terlihat jelas bahwa foto tersebut sangat berbeda dengan Xiao Yu yang menemani Lung Fei selama ini. Jika yang disiarkan di televisi adalah benar Xiao Yu anaknya Hai Pei, lalu siapakah wanita yang selama ini bersama Lung Fei? Plot twistnya edan lur asli. Ditambah lagi, dirinya harus menerima kenyataan pahit karena neneknya meninggoy saat itu juga. Sadar bahwa dirinya telah ditipu, Lung Fei mengamuk-ngamuk gak jelas dan memecahkan semua barang yang ada di rumahnya. Setelah 3 hari berlalu, wanita yang selama ini bersama Lung Fei atau yang kita kenal sebagai Xiao Yu mendatangi rumah Lung Fei dan menceritakan semua fakta yang sudah terjadi. Dan ternyata dia mengaku bahwa namanya adalah Xiao O, bukan Xiao Yu. Dia mengaku bahwa Xiao Yu adalah nama adiknya yang saat ini sudah meninggoy karena nggak disengaja si ayah atau Hang Pei mendorong si adik atau Xiao Yu hingga terbentur lalu meninggoy. Xiao O juga bercerita bahwa pria jamet yang mereka temui saat berhasil mengambil uang merupakan pacar Xiao Yu yang sudah menjebloskan dirinya ke dalam dunia pernarkoboyan. Dan terkuak fakta bahwa sebenarnya skenario penculikan yang Lung Fei buat merupakan permainan Hang Pei.
di mana Hang Pei sengaja menyuruh Xiao O untuk berpura-pura kabur dari rumah agar Lung Fei memanfaatkan dirinya untuk dijadikan tawanan dan meminta uang tebusan kepada Hang Pei. Yang sudah bisa diartikan bahwa sebenarnya Hang Pei berpura-pura menuruti kemauan Lung Fei dengan membiarkan anaknya diculik dan memberikan uang tebusan kepadanya. Itu artinya yang menjadi aktor utama dalam permainan ini bukanlah Lung Fei, melainkan Hai Pei. Pertanyaannya, apa sebenarnya tujuan Hai Pei melakukan permainan ini? Jadi gini lur, Xiao Yu atau anaknya Hai Pei atau adiknya Xiao O meninggal karena tidak sengaja Hai Pei mendorongnya hingga terbentur saat sedang asik ngefly. Dan secara otomatis kepolisian akan menghukum Hai Pei atas kematian anaknya. Agar hal itu tidak terjadi, Hai Pei berencana memancing Lung Fei untuk masuk ke dalam permainannya lalu mengkambing hitamkan Lung Fei. Dan secara otomatis polisi akan mengira bahwa seakan-akan Lung Fei lah yang menjadi penyebab kematian anaknya yaitu Xiao Yu karena telah diculik. Dan alasan Hai Pei memilih Lung Fei karena dia kagum atas kecerdasannya. Hai Pei beberapa kali melihat aksi Lung Fei saat menipu orang-orang di kasinonya dan berjalan sangat mulus. Karena kekagumannya, Hai Pei memutuskan memilih Lung Fei untuk masuk ke dalam permainannya. Setelah selesai bercerita, Xiao O pamit pulang. Namun sebelum itu Xiao O kembali menyatakan cintanya kepada Lung Fei. Namun tiba-tiba lalu scene berganti. Terlihat Lung Fei sudah berada di suatu ruangan dengan sedang diinterogasi oleh Hai Pei. Di situ Hai Pei menegaskan bahwa yang diceritakan Xiao O memang benar adalah permainannya. Dia juga menegaskan bahwa dirinya tidak sekejam itu dan berkata bahwa dirinya lebih pintar daripada Lung Fei. Banyak sebenarnya detail-detail mencurigakan namun tidak Lung Fei sadari. Di akhir permainan, Hai Pei mengatakan akan mengubah rencana dan membiarkan Lung Fei pergi dengan membawa uang tersebut. Bukan tanpa alasan, Hai Pei melakukan itu atas permintaan putrinya yaitu Xiao O karena sudah terlanjur jatuh hati kepada Lung Fei. Setelah beberapa hari, Lung Fei menelpon Xiao O dan mengajaknya untuk pergi ke Brazil. Karena itu adalah impiannya, Xiao O langsung menuju ke bandara untuk menyusul Lung Fei. Di saat yang bersamaan, Hai Pei yang sedang berada di kantornya tiba-tiba menerima pesan dari seseorang. Tanpa berpikir panjang, Hai Pei langsung menelpon orang tersebut, di mana orang tersebut bilang bahwa dia sedang menculik anaknya yaitu Xiao O dan meminta uang tebusan sebesar 20 juta. Dan sudah bisa dipastikan orang tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Lung Fei. Lung Fei menyuruh Hai Pei untuk melakukan pertukaran di Hotel Xijiang. Di samping itu, Xiao O yang tak kunjung menemukan Lung Fei di bandara baru sadar bahwa dirinya telah ditipu. Lalu, Lung Fei menelponnya dan menyuruh untuk menemuinya di Hotel Xijiang. Di Hotel Xijiang, Hai Pei datang bersama polisi dan anak buahnya lalu menuju ke kamar hotel yang sudah ditentukan dan ternyata di kamar tersebut adalah si Jamet, di mana Lung Fei sengaja menjebak si Jamet bahwa dialah yang sudah menculik Xiao O dan secara otomatis si Jamet dibawa oleh polisi untuk dihukum. Karena bagi Lung Fei, Jametlah yang seharusnya bersalah karena sudah membawa adiknya Xiao O yaitu Xiao Yu masuk ke dalam dunia gelap pernarkoboyan.
Di akhir film terlihat Lung Fei dan Hai Pei bertatap-tatapan namun berbeda lantai. Lalu Lung Fei melempar koin persis seperti yang kita tonton di awal film. Lalu Lung Fei memberikan kode untuk mengangkat kakinya Hai Pei dan yang keluar adalah gambar, di mana gambar adalah pilihan Lung Fei saat mereka taruhan di awal film. 应该会重启对绑架案的调查，绝对不是意外。混蛋！这是晚一点。 Dan film pun tamat. Subscribe lur, capek ngedit cok.